Shalom, selamat pagi. Marilah kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Saya kembali membacakannya bagi kita. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Yang menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Allah tempat perlindungan yang sejati. Allah tempat perlindungan yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali orang mengatakan bahwa hanya di dalam Tuhan ada tempat perlindungan. Namun realitanya ketika mereka menghadapi masalah, kesulitan hidup, penderitaan, mereka sering mencari perlindungan kepada saudara, teman, bahkan perlindungan kepada dukun. Di sini kita bisa melihat bahwa keseringan orang lebih percaya kepada manusia, bersandar kepada manusia, mengandalkan manusia dibandingkan dengan Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, itu bagaimana Raja Daud ketika ia mengalami masalah yang begitu besar, ketika anak Absalom ingin membunuhnya karena ingin merebut kekuasaannya yang dimiliki oleh ayahnya sendiri. Tetapi Raja Daud hanya meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Raja Daud yakin dan percaya bahwasanya keselamatan dan perlindungan hanya ada di dalam Tuhan. Jika kita melihat di ayat yang ke-8 ini, maka di sini Raja Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu, karena ia percaya bahwa Allah mampu membentenginya dan memberikan perlindungan kepadanya. Ia ingin mengatakan bahwa Allah kekuatan dan tempat perlindungan. Tempat perlindungan pastilah memberikan ketenangan. Itulah mengapa Raja Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah lah sumber ketenangan, perlindungan dan kekuatan bagi dirinya. Kepada Allah Daud menceritakan kegelisahan dan ketakutan yang dialaminya. Namun Daud bersaksi bahwa di tengah banyaknya orang yang ingin mengambil kekuasaannya, merebut kekuasaannya, tetapi karena ia senantiasa percaya dan berlindung pada Allah, maka Allah menyelamatkan Raja Daud dari musuh-musuhnya. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan Raja Daud sendiri. Dengan demikian juga Allah menyelamatkan Daud dari jabatan sebagai raja. Karena itu Raja Daud mengajak setiap kita yang memiliki persoalan, pergumulan, hendaklah kita hanya berlindung kepada Allah, bukan kepada manusia, apalagi mengandalkan kekuatan sendiri. Sama seperti Raja Daud, kita pun membutuhkan yang namanya tempat perlindungan. Apalagi dikala kita lagi memiliki banyak masalah, menghadapi banyak masalah yang selalu datang dan tanpa hentinya, sehingga kita merasa menyerah, tak berdaya lagi. Sehingga
namun ketenangan sejati dan tempat bersandar yang sejati serta berlindung tidaklah terletak pada dunia ini, hal-hal yang dunia ini yang menganggap kita bisa mendapatkan ketenangan sejati di dalam dunia ini. Bukan di dalam dunia ini, hanyalah ke dalam tangan Tuhan ada ketenangan yang sejati. Dekat Allah, dengan dekat Allah dan menjadikan tempat perlindungan kita, itu adalah kunci ketenangan sejati. Ketika kita ingin berlindung kepada Tuhan, kita mengalami yang namanya ketenangan hati, ketenangan jiwa, kedamaian, sukacita yang sejati. Tetapi bukan berarti hidup kita akan lepas dari yang namanya masalah, dari persoalan dan tantangan. Hidup dekat dengan Tuhan bukan berarti bebas dari berbagai masalah, tetapi damai sejahtera di tengah masalah. Dan itu adalah berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berlindung, menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab orang yang memiliki damai sejahtera, ia dapat berpikir dengan tenang, berpikir dengan jernih ketika ia mengambil sebuah keputusan-keputusan di dalam kehidupannya. Apalagi mau menyerahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Dia mau apa yang terjadi di dalam kehidupannya hanya karena otoritas Tuhan, kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya, kita bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan di dalam setiap masalah, persoalan di dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki damai sejahtera, kita dapat mengatasi situasi-situasi persoalan di dalam kehidupan kita. Kita dapat melewatinya dengan baik. Kita dapat mengatasinya dengan baik tanpa harus mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia, mengandalkan apapun yang ada di dalam dunia ini. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah kita meminta, mencari perlindungan, pertolongan kepada manusia. Tetapi hendaknya lah kita ingin, mau meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan tidak dijamin oleh manusia. Hanya di dalam Tuhan adalah keselamatan. Karena hanya Tuhan yang memiliki kemuliaan, keselamatan, kedamaian, sukacita. Sebab apapun yang kita alami, persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini, tidaklah melampaui dari kekuatan kita. Tuhan sudah tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lewati. Ia sudah tahu sebatas apakah kemampuan kita. Walaupun secara kemanusiaan, secara manusia kita mengalami ingin menyerah. Dan melalui firman Tuhan ini kita bisa belajar dari Raja Daud. Walaupun kehidupannya banyak masalah, apalagi yang dia hadapi adalah anaknya sendiri, tetapi ia tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan sesamanya, mengandalkan keluarganya, mengandalkan sahabat-sahabatnya, tetapi ia kembali menyerahkan kehidupannya, berlindung kepadanya, karena ia yakin dan percaya bahwa hanya
di dalam Tuhan ada keselamatan. Hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Hanya ada di dalam Tuhan perlindungan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu terkasih? Apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita? Mengandalkan pikiran kita? Mengandalkan pengetahuan kita? Apalagi mengandalkan sesama kita, keluarga kita? Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pikiran kita. Apakah kita masih di posisi seperti itu? Atau sebaliknya, kita mengembalikan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita, persoalan kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi persoalan kita. Seberat apapun persoalan kita menurut pandangan kita, tetapi ketika Tuhan menyertai setiap langkah kita, menyertai setiap kehidupan kita, Dia akan memampukan kita dapat melewatinya. Semuanya itu tergantung kita Bapak Ibu terkasih. Apakah kita mau mengembalikan kepada Tuhan? Atau ingin mengandalkan kekuatan kita? Kadangkala ketika kita sudah menghadapi suatu permasalahan, bisa kita lewati dengan baik. Kadangkala kita Bapak Ibu terkasih lupa mengembalikan atau mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita menjadikan Tuhan sebagai terutama di dalam segala aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, tetaplah kita mengembalikan, tetaplah kita berlindung di dalam pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita masih mencari perlindungan di dalam dunia ini? Mencari ketenangan di dalam dunia ini yang kadangkala kita berpikir dapat memberikan ketenangan kepada kita. Tetapi biarlah kita disadarkan, diingatkan kembali melalui firman Tuhan pagi hari ini. Marilah kita kembali mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan, meminta perlindungan yang daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya menjadi kekuatan di dalam menjalani hari-hari kita. Salam kasih, Shalom.